Halo Sobat Mesin Tua, balik lagi nih di channel Mesin Tua ngebahas tentang mobil-mobil klasik. Nah, mau ngebahas soal mobil klasik, salah satu mobil klasik itu ada di keluaran mobil keluaran tahun 1940-an, yaitu Jeep Willys. Mobil yang dipakai dari Perang Dunia Kedua. Nah, buat ngebahas tentang Jeep Willys ini, di Indonesia nih ada nih pakarnya, yaitu Om Albert Ibrahim. Dia ini salah satu yang ngoleksi, yang ngebangun Jeep Willys. Nah, buat tahu gimana keseruannya, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen channel Mesin Tua. Oke, Sobat Mesin Tua, sekarang gue udah sama, bisa dibilang salah satu bukan pakar ya, salah satu orang yang ngerti banget tentang Jeep Willys, namanya Om Albert. Oke, apa kabar Om Albert? Kabar baik, sehat selalu. Ngomongin soal Jeep Willys nih Om. Oke. Jeep Willys itu kan kendaraan perang sekitar dari tahun 1941 ya Om. Betul. 1940-an lah ya. Ya, 40-an. Mobil lama. Nah, awal masuk ke Indonesia itu kapan? Jadi mobil ini kan memang diciptakan tahun 40-an. Yes. Jadi dengan ada beberapa varian. Nah, jadi waktu itu kan pada zaman Perang Dunia Kedua, jadi mobil ini masuk ke Indonesia melalui pangkalan militer Amerika yang adanya di Pulau Morotai. Jadi Pulau Morotai ini adalah salah satu pangkalan militer Amerika yang untuk perang pada waktu zaman itu di situ. Itu sekitar tahun 40-an ya. 40-an. Iya, 40-an. Tapi kalau ngomongin soal di Indonesia sendiri nih Om. Oke. Mobil Jeep Willys ini segmenting nggak sih Om? Maksudnya dikit nggak sih Om? Nah, ini kita harus bangga nih. Justru di Indonesia ini Jeep Willys ini setahu saya jumlahnya terbanyak di dunia. Oh ya. Ya. Sampai berapa tuh jumlah kalau masalah jumlah? Kalau detailnya mungkin saya tidak tahu persis, tapi kalau perkiraan saya mungkin sekitar 1.500-an lah. 1.500 unit. Kalau 1.500 unit itu biasanya kan ini kendaraan perang ya. Berarti rata-rata itu dipakai untuk militer. Lebih banyak kolektornya orang militer atau masyarakat biasa tuh ada juga yang ngoleksi nggak sih? Sebanyak. Jadi masyarakat biasa juga banyak untuk mengoleksi mobil yang memang mobil ini ex-militer. Tapi banyak juga warga-warga sipil atau umumnya kita semua juga jadi koleksi mobil-mobil Willys ini. Betul. Kalau ngomongin koleksi mobil Jeep Willys ini Om. Oke. Kan ini mobil lama. Ya. Spare part-nya tuh sampai sekarang tuh masih ada nggak sih? Spare part kebetulan masih cukup banyak. Nah, kalau misal nih ada yang saya mau ngoleksi mobil Jeep Willys. Oke. Kira-kira nih Om. Kalau saya bawa ke Om Albert. Ya. Itu kira-kira bisa habis berapa Om? Kalau masalah biaya atau budget, ini selalu saya tanya dulu ke ownernya. Konsepnya ownernya ini mau apa? Mobil ini seperti apa? Karena kalau bicara orisinil sudah pasti harganya juga kan lumayan tinggi, bahkan bisa sangat tinggi karena sesuai dengan permintaan dari ownernya. Berarti kalau misalkan saya mau ngoleksi dari ngebangun dari nol sampai jadi, Oke. itu kan butuh proses itu bisa dibilang restorasi sih Om. Ya, restorasi. Kira-kira bangunnya berapa lama? Bangunnya sekitar 7 bulan dengan catatan partnya sudah ready. Biasanya, untuk part-part yang diganti itu apa aja? Banyak, itu banyak, tergantung bahan yang kita dapat. Yang sudah jelas kemungkinan besar dari engine dan body. Karena sudah termakan usia yang cukup lama ya, sudah sekitar 70 tahun lebih. Ngomongin masalah ini mobil udah lama banget pastinya. Iya. Kenapa gitu? Awal suka Jeep Willys itu gimana sih? Nah, awal sukanya ini waktu itu saya masih sekitar umur 9 tahun.
kurang lebih. Saya diajak ayah saya ke salah satu toko, bukan toko, tempat cuci mobil. Jadi tempat cuci mobil, di ruang tunggu itu ada satu majalah. Majalah itu sudah cukup lama, bahkan warnanya sudah usang, bukan putih lagi, sudah kekuning-kuningan. Situ tentang mobil-mobil perang. Nah, di situ saya mulai tertarik. Karena saya melihat mobil ini mempunyai karakter yang unik. Jadi saya suatu saat, dan saya yakin saya harus punya mobil Jeep Willys. Menurut Om, uniknya itu gimana? Uniknya, pertama, dia bentuknya ramping. Yang kedua, tidak terlalu besar. Yang ketiga, dia bisa jalan kemana saja. Ngomongin jalan kemana aja? Ya. Om Albert emang pernah jalan kemana aja Om sama Jeep Willys? Saya kalau manasin Jeep Willys ya nggak terlalu jauh sih. Gitu. Waktu itu ke Bali, pernah ke Jambi, pernah. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh lah. Kalau ngomongin masalah mesin emang bandel ya Om? Kuat ya Om? Kita sih berharap dalam perjalanan kita tidak ada trouble. Karena sebelum berangkat touring kita harus mempersiapkan kendaraan ini dengan baik. Jadi sepengetahuan saya, kalau memang mobil ini kita tangani dengan benar, tidak rewel kok. Jadi intinya kita rawat mobil ini supaya juga kita tidak mengalami trouble di jalan. Seperti itu sih. Simple aja sebenarnya. Kalau ngomongin masalah perawatan Om, ya. Kalau mobil Willys ini hal-hal yang perlu dipikirin nih buat apa aja sih? Oke, jadi kalau kita mau naik mobil Jeep Willys ini karena sudah lanjut usia nih, saya bilang nih umurnya sudah lama. Setiap kita mau hidupin mobil ini harus kita cek oli mesin, air radiator, minyak rem, itu harus kita periksa. Karena berbeda dengan mobil sekarang yang tinggal masuk, starter, jalan. Tidak, karena ini kan kita harus kalau kita siap naik mobil ini, kita harus tahu dulu nih konsep mobil ini diciptakan untuk apa. Jadi mobil ini kan otomatis tidak ada pintu. Jadi memang semua harus kita siapkan dulu lah. Nah, Om, ya. Kan ini mobil nggak ada pintu, Om. Okay. Maksudnya nggak seperti mobil pada umumnya lah. Ya. Terus dibawa jalan paling dekat ke Bali, ya. ke Jambi. Nggak masuk angin, Om? Selama saya jalan, saya tidak pernah masuk angin ya. Atau mesin trouble atau gimana, Om? Kalau mesin trouble, selama saya jalan sih, puji syukur tidak pernah saya ngalamin yang trouble yang berat itu enggak lah. Pernah sempat ada trouble? Pernah. Bukan artinya tidak pernah, gitu loh. Jadi kalau naik mobil ini, ya pertama kita harus siap tantangan lah. Itu. Siap mental. Siap mental. Kan ini udah touring ke Bali lah Om, Jambi Om. Nah, di Indonesia sendiri tuh untuk komunitas Jeep Willys itu ada nggak sih? Untuk komunitas Jeep Willys ada. Jadi kebetulan juga kita ada Willys Owner Indonesia dan juga ada beberapa klub yang lain juga banyak gitu. Jadi saya ambil contoh kayak di Jogja aja itu teman-teman di sana itu sekarang ini sudah sekitar 800 sampai 900 unit. Di Jogja itu? Di Jogja saja, belum di kota-kota lain. Jadi kalau mungkin di total itu saya rasa lebih dari 1.500 itu lebih. Bisa sampai 2.000 lebih gitu. Iya, betul. Karena memang belum ada data yang spesifik, yang detail, setiap kota berapa, memang kita tidak seperti itu. Karena banyak memang yang orang tidak mau diekspos. Jadi mereka banyak memang yang menyimpan mobil ini sebagai suatu mobil bersejarah buat pribadinya dia. Saya dengar-dengar juga Jeep Willys ini kan juga bisa dikatakan banyak di Merapi Om ya? Ya. Itu gimana ceritanya sih Om? Willys ini bisa dipakai di Merapi? Jadi memang Willys ini kan tersebar di hampir seluruh kota yang ada di Indonesia. Jadi pada waktu itu kita mungkin dengar kejadian Gunung Merapi meletus. Nah, Gunung Merapi meletus, saya sempat dengan beberapa kawan jadi berkunjung ke Merapi. Jadi waktu itu saya pergi sekitar ada 6 jeep. Jadi saya ada Om Aan yang selalu suka jalan bareng dengan saya, ada Om Nono, ada Om Dedi, ada Om Agus, sama Om Aryo. Jadi waktu itu kita sempat ke sana. Jadi teman-teman di sana itu memang bercerita gitu loh, bagaimana kejadian pada waktu Merapi itu meletus. Dan memang sudah ada beberapa unit yang memang dipakai untuk mobilisasi.
Jadi mobilisasi untuk warga di sana, tapi hanya beberapa unit. Jadi waktu itu sempat kita punya gagasan, kita bilang bukan artinya setelah mengalami Merapi kita harus terpuruk atau kita benar-benar patah semangat. Saya berusaha untuk membuat kawan-kawan di sana itu untuk bangkit lagi semangatnya. Bukan artinya kita senang di atas penderitaan orang, tidak, saya bilang. Tapi coba mungkin di Jogja bisa dibikin suatu ciri khas seperti di Medan. Di Medan kan ada tuh ciri khasnya mereka dengan Bentor. Nah, di Bromo ada ciri khasnya dengan Toyota Land Cruiser. Di Jogja kenapa tidak dibikin ciri khas dengan Jeep Willys? Nah, jadi mungkin dari hal itu mereka terinspirasi. Jadi untuk membuat Jeep Willys ini di sana itu semakin berkembang. Betul. Jadi kayak dipakai sebagai kendaraan sehari-hari gitu. Betul. Dan untuk jadi objek wisata. Objek wisata. Iya, juga. untuk objek wisata. Dan itu juga jumlah unitnya bisa dikatakan di sana juga lumayan banyak dong, ya? Untuk saat ini terbanyak untuk satu kota. Iya. Oh, berarti untuk ngomongin di Jogja pun banyak. Kan itu kan buat waktu itu kebetulan untuk di Merapi, Om, ya. Berarti Betul. Ketahanan medannya si Jeep Willys itu seberapa kuat sih? Maksudnya untuk di medan yang seperti apa? Jadi memang mobil Jeep Willys ini kan diciptakan untuk segala medan. Yeah. Makanya dikenal dengan 4-wheel drive, mobil 4x4. Memang bukan dikhususkan untuk mobil off-road, tidak. Tapi dia bisa untuk melalui jalan, mungkin mengalami jalan yang mengalami lumpur atau batu atau apapun, dia tetap harus bisa lewat. Gitu. Dan bisa juga dipakai untuk harian lah, ya. Bisa. Jalan-jalan gitu. Bisa, harus bisa. Nah, di Indonesia sendiri nih, kan Ya. ini kendaraan militer juga, berarti lebih banyak mana Om yang punya? Orang militer atau orang masyarakat biasa justru yang koleksi Jeep Willys? Yang ngoleksi ya. Jadi kalau bicara persentase tetap masih masyarakat biasa yang punya. Yang punya. Persentasenya lebih banyak ya. Oke, Dibanding sama TNI atau dari dari militer gitu. Ngomongin Willys itu kan pasti butuh perawatan, ya? Betul. Oke. Biasanya kalau untuk perawatan sendiri itu gimana? Biasanya untuk perawatan berjangkanya itu butuh biaya berapa sih? Kalau kondisi normal paling perawatan cuma ganti oli, terus kampas rem, busi, platina itu mungkin sekitar 3 bulan kita harus periksa. Itu pun kalau mobilnya dipakai tiap hari gitu. Tapi kalau mungkin jarang dipakai ya mungkin waktu untuk pergantiannya juga akan lebih lama seperti itu. Nah, untuk biaya yang dihabiskan, Dalam perawatan? Iya, dalam perawatan. Sebenarnya nggak banyak lah kalau kita bisa tahu, kurang lebih kayak oli, platina, busi mungkin sekitar nggak sampai 2 juta lah. Kan kalau saya beli ini maksudnya dalam bentuk apa ya, bisa dibilang bahannya. Ya. Bahannya nggak sebagus yang belum direstorasi lah. Oke. Ya. Saya mau restorasi nih. Kan itu kan tingkat kenyamanan memakai Jeep Willys ini kan bisa dibilang nggak terlalu nyaman-nyaman banget ya, Om? Atau gimana, Om? Nah, ini kalau bicara kenyamanan naik Jeep Willys, kalau bicara mobilnya masih orisinil, sepengalaman saya dan setahu saya mobil ini tidak nyaman dipakai. Ah, betul. Nah, itu Sangat tidak nyaman dipakai. Nah, tapi saya mencoba untuk belajar dari pengalaman, saya memperbaiki mobil, tapi supaya mobil itu nyaman, mobil itu enak dipakai, tapi tidak merubah estetika. Jadi kalau mobil dari bahan, selalu saya tanya sama ownernya, ini konsep mobilnya mau seperti apa. Jadi kalau mereka mau mengarah ke identik dengan orisinal, otomatis yang akan saya restorasi adalah dari engine dan body. Itu sudah fatal dan vital itu karena kelihatan banget gitu. Jadi nanti baru looknya yang lain seperti velg, ban dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk engine-nya sendiri, Om, Ya. itu didapatin di Indonesia sendiri apa? Kalau engine memang masih dari Indonesia. Oke. Tapi kalau spare part-nya mungkin banyak dari luar juga saya ambil. Untuk restorasi itu butuh waktu yang bisa dibilang lumayan lama, ya? Kalau restorasi sekitar, kalau unitnya saya bangun dari nol dengan catatan part semua ada, itu sekitar 7 bulan bisa selesai. Iya. 7 bulan bisa selesai. Iya. Kalau biasa kalau mau dijual tuh Willys itu berapa sih? Di kisaran berapa?
Oke, memang kalau untuk pasaran harga tidak ada patokan karena kita bilang pasarannya relatif ya. Cuman kalau berdasarkan angka itu di range antara sekitar 250 sampai 350. Ya. Ngomongin Jeep Willys, selain touring nih Om, Ya. selain pernah touring ke Indonesia loh, pernah kemana lagi sih? Pernah nggak sih bawa Jeep Willys sampai ke luar negeri gitu? Itu salah satu impian saya. Jadi ada kalau dalam kita tahu sejarah perang itu ada setiap tahun itu dibikin acara namanya Normandy. Oke. Nah, itu tumpah ruah semua mobil-mobil Jeep Willys atau mobil-mobil ex-militer itu kumpul. Itu memang ada di jauh sih, negara seberang sana itu jauh. Nah, itu memang impian saya pengen ke sana bawa Jeep Willys saya ini ke sana. Jadi bisa ketemu dengan teman-teman dari negara lain. Seperti itu. Lu pernah ketemu dengan, maksudnya dari teman-teman di negara lain yang sama-sama ngoleksi Jeep Willys ini? Oh, pernah. Jadi belum lama sih, tahun ini. Iya, tahun ini saya sempat diundang oleh teman saya. Tadinya pun saya tidak kenal dengan beliau. Gitu. Jadi saya sempat diundang ke Jepang melalui komunitas Jeep Willys ini. Jadi saya di sana bertemu dengan teman-teman kolektor, kalau saya bilang, kolektor Jeep Willys, dan saya sangat kagum karena mereka memakai Jeep Willys itu semua memang masih original part dan original body, karena mereka dapat Jeep Willys itu memang dari pangkalan militer yang ada di Yokohama. Jadi memang mereka memperoleh Jeep ini juga sangat unik, sangat sangat unik dan antik lah mobilnya di sana. Dan itu saya sempat berkeliling dengan teman-teman naik mobil Jeep mereka. Bahkan saya sempat mengendarai loh, dikasih izin saya untuk bawa salah satu Jeep di sana. Betul. Udah sempat kenalan sama orang salah satu yang koleksi Jeep Willys di Jepang juga. Ya. Sebenarnya di luar juga tuh ada komunitasnya juga. Sepengetahuan saya sebenarnya sih harusnya ada. Cuma pada waktu saya diundang ke Jepang, ini saya mungkin sedikit cerita nih. Oke. Ini bisa saya sampai ke sana, ini saya sedikit cerita. Jadi waktu itu ada teman saya, salah satunya orang Indonesia dia, tapi tinggal di Jepang sudah cukup lama. Namanya adalah Om Rustono. Jadi dia tinggal di sana sudah 21 tahun. Dan dia adalah pengusaha tempe. Kita di sini mungkin tempe itu sebagai makanan harian, tapi di negara lain tempe itu sudah seperti makanan yang luar biasa. Jadi kita banggalah di Indonesia ini kita bisa memproduksi tempe, tapi di negara lain itu suatu makanan yang sangat mahal. Jadi Om Rus ini suatu ketika berpapasan dengan salah satu orang mengendarai Jeep Willys, dan Jeep Willys ini masuk ke dalam satu toko ban. Singkat cerita, Om Rustono ini mampir ke toko ban tersebut yang punya Jeep Willys. Ngobrol, ternyata ditanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Akhirnya percakapan jalan terus sampai akhirnya dia orang Jepang ini namanya Matsui. Matsui ini adalah yang punya toko ban. Dan dia bertanya, kenal tidak yang namanya Albert, gitu loh. Nah, singkat cerita, saya diundang ke sana, jadi mereka memfasilitasi saya ke sana, dan saya bisa ketemu dengan teman-teman di sana, dan waduh, itu Jeepnya saya bilang luar biasa deh. Karena sepengetahuan saya, yang saya pernah naiki ya, baru di Jepang yang mobilnya benar-benar original. Oh, berarti mobil Willys di Jepang sama di sini pun beda, Om? Sebenarnya Willys diciptakan sama. Oke. Tapi kalau di sana itu mereka tidak ada yang replika. Mereka tidak ada yang bikin imitasi. Jadi semua yang dipakai pun semua adalah original. Itu bedanya. Kalau di Indonesia kita harus bersyukur orang Indonesia itu bisa membuat sesuatu yang dari asli kita bisa dibikin duplikat. Tapi kalau di sana itu asli benar-benar original. Kalau original di sana itu misalnya bodinya orisinil. Oke. Jadi mereka itu memang yang dipakai itu bodinya asli dari zaman dulu. Seandainya pun diganti itu satu panel. Bukan kalau kayak di Indonesia itu kan misalnya keropos di bagian tertentu, kita ganti hanya bagian tertentu. Kalau di sana tidak. Jadi mereka itu per panel.
Jadi part pun sama. Kalau kita misalnya, oh ini dikanibal dengan merek mobil lain, tapi di sana tidak. Mereka tidak mau. Mereka harus pakai memang yang asli punya Jeep Willys. Betul. Jadi memang yang saya naikin itu benar-benar mobil pun masih 6 volt. Willys itu kan asli 6 volt. Jadi yang saya naikin sana mereka mobilnya masih 6 volt. Di Indonesia sudah dirubah 12 karena memang kesulitan untuk cari aki yang 6 volt gitu. Tapi kalau di sana itu mereka fanatik sekali memang harus mobil orisinil. Jadi mobilnya sebenarnya sama. Jadi diciptakan sama, cuman karena mungkin di sana kan saya bilang tadi tidak seperti di Indonesia. Di orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif. Jadi di sana itu mereka memperbaiki harus bisa memperbaiki sendiri, seperti itu. Untuk yang mau nyari Jeep Willys nih Om, Ya. kalau ke tempat Om Albert, lokasinya di mana Om? Oke, saya ada workshop. Workshop saya kebetulan juga berada di rumah. Jadi saya ada di daerah Cibubur. Alamatnya di Perumahan Pondok Cibubur, Blok C4 nomor 6. Masih di kawasan terjangkau lah. Oke, ini namanya Birds Garage. Birds Garage, karena ada di garasi rumah saya. Nah, jadi kalau sobat mesin tua yang mau nyari Jeep Willys bisa datang ke Birds Garage yang alamatnya tadi disebutin Om Albert. Oke. Om, Ya. udah ngomongin Jeep Willys, boleh nggak sih Om ngerasain gimana enaknya naik Jeep Willys ini Om? Kalau menurut saya jangan. Kenapa tuh? Nanti kepikiran. Takut jatuh cinta? Betul. Tapi kita coba nanti, kita coba. Oke. Ini Om, buat yang mau ngoleksi Jeep Willys nih Om, Ya. masyarakat biasa ada nggak sih Om pesan-pesannya buat orang yang mau ngoleksi Jeep Willys atau memang udah mengoleksi Jeep Willys? Sebenarnya perlu disayang banget kan ya Om, salah satu kendaraan bersejarah. Betul. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke, jadi untuk teman-teman yang memang pengen punya Jeep Willys, jadi pertama mobil ini tidak ada AC. Oke. Jadi kalau selama saya naik mobil Jeep Willys ini, saya jamin deh, tidak ada sakit rematik, kita pasti senang. Kalau selama saya naik sih saya tidak pernah masuk angin ya. Jadi kalau hujan, ada pertanyaan-pertanyaan memang dari beberapa orang. Om, kalau naik mobil ini hujan bagaimana? Saya jawab gampang. Kalau saya naik mobil ini hujan berarti saya tidak kepanasan. Tapi kalau panas saya tidak kehujanan. Nah, jadi simple-simple aja buat saya gitu loh. Jadi mobil seperti ini kita sudah tahu konsekuensinya apa, ya kita harus siap mental. Kita harus siap difotoin orang dan siap ditanyain orang. Jadi pusat perhatian orang ya Om ya jadinya. Sudah pasti, karena tidak ada pintunya, tidak ada atapnya ada tapi kan bisa dilipat. Seperti itu. Kaca depan ini Om ya. Betul, kaca depannya bisa direbahin. Oke. Nah, oke, segitu aja nih tentang Jeep Willys bagi sobat mesin tua. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang mobil-mobil klasik, tetap untuk menyaksikan channel Mesin Tua.